Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'dah. Para penyampai materi, mulai dari Dr. Aat Surya Syafaat, artinya bagus sekali sebetulnya, matahari yang memberikan pertolongan dunia akhirat, Pak. Kalau syafaat itu dunia akhirat. Dan Bapak Dr. Sarbini Abdul Murad, ya, beliau hamba Allah yang selalu punya keinginan. Kemudian Pak Agus Darmaji, ya. Kemudian moderator Mas Rifa. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung acara. Saya hanya akan memberikan mungkin kata penutup yang seharusnya ini adalah disampaikan di awal. Maka para ikhwan bisa melihat di situ tadi ada nama saya. Yang pertama, betul dari kata dari Pak tadi, tidak ada yang kebetulan. Nah, ayat yang tadi beliau minta supaya dibetulkan memang betul, dan itu ada hubungannya dengan Aqsa Walking Group. Jadi pada waktu kami dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat berziarah ke Masjidil Aqsa, itu bertemu dengan kelompok pemuda Palestina. Itu bulan Ramadan. Dia menceritakan bagaimana sulitnya masuk ke dalam masjid. Maka setelah dia masuk, itu pun dia tidak keluar. Karena kalau sudah keluar dari masjid, untuk masuk susah sekali. Nah, pada waktu itu kita lagi akan atau setengah membangun bagaimana harokah-harokah pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina ini disatukan. Karena tadi banyak, ya, ada hewan-hewan dari KNRP, hewan-hewan dari Mercy, hewan dari ACT, dari BISPA, dan mohon maaf kalau yang belum kita tidak sebut, ya. Bagaimana supaya ini bisa bersatu? Maka inilah kemudian yang memunculkan AWG. Maka kalau kita lihat anggaran dasarnya itu semacam itu. Nah, kita sedang cari nama, Pak. Saya sampaikan kepada anak-anak muda saya itu di pelataran Masjidil Aqsa. Kami sedang mencoba ingin menyatukan langkah harokah-harokah di Indonesia ini. Apa nama yang kira-kira pas untuk organisasi ini? Nah, yang menarik, dia justru berbicara tadi, tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Termasuk saya bertemu dengan Anda. Kemudian anak muda tadi membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, yang tadi Bapak sebut. Dan tidaklah jatuh satu daun pun kecuali sudah diatur, diketahui oleh Allah. Dan itu, Pak, ternyata dia sudah siapkan dalam sebuah kaligrafi. Dan ayat itulah yang diberikan kepada kami. Itu. Dan beliau pesan supaya ini nanti diberikan kepada imam kami. Dan betul kemudian kaligrafi tadi saya sampaikan kepada Imam Muslimin Muhyiddin Hamidi, dan kemudian dibingkai oleh beliau. Jadi memang betul, tidak ada yang betul. Nah, kemudian beliau memberikan nama dalam bahasa Arabnya Al-Harokah Amaliyah Li Tahriril Aqsa, gerakan
yang sifatnya amalia, maksudnya ada workingnya, untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Jadi nama ini dari pelataran Masjidil Aqsa. Gitu Pak, secara. Oleh karena itu juga saya agak heran kalau ditanya, lah langkah konkretnya apa? Saya tanya kembali, apa ini bukan langkah konkret? Ya kan gitu. Setiap kali kita mengadakan ini ada langkah konkret kita apa? Mungkin yang dibayangkan langkah konkret itu mengirim senjata ke sana terus menyerbu Israel. Loh, yang kita lakukan ini konkret semua. Tidak ada yang ta'amulat. Mas Rifa namanya ta'amulat itu? Yang cuma renungan-renungan. Ini konkret. Hargai Mercy yang sudah konkret. Mendirikan rumah sakit ini langkah konkret. Luar biasa. Berdirinya Mina, ini langkah konkret. Loh, terus langkah konkret apa? Apa yang dituntut untuk kita ngirim pasukan? Itu sudah pernah kita sampaikan kepada rakyat Palestina. Beliau tidak mau. Dan ada satu saat dialog dengan seorang tentara itu memajang benda, tanya kepada Imam Masjidil Aqsa, yaitu Dr. Muhammad Syekh. Syekh, bisa nggak kami ini mengirim tentara dari Indonesia? Apa kata dia? Kami tidak perlu tentara. Kami kuat menghadapi mereka. Itu satu. Dan beliau paham, kalau antum mengirim ke kami, Anda melanggar aturan internasional. Kecuali dari lewat PBB. Kan gitu. Jadi para ikhwan dan akhwat, ini konkret langkah kita. Yang adakan seminar konkret. Kemudian membangun rumah sakit konkret. Mendirikan Mina konkret semua. Kalau tidak konkret, kita dosa. Kan begitu. Karena kabura maktan indallah antaqulu malah taf'alu. Dosa besar di hadapan Allah. Kamu mengatakan yang tidak kamu konkretkan. Itu mohon maaf ya. Yang tidak kamu. Jadi ini kita konkret. Adapun belum sampai pada tujuan, betul seperti kata Mas Rivaldi. Dan juga dari apa yang disampaikan oleh Dubes tadi, satu pembelajaran tidak ada mereka itu patah semangat, tidak. Bahkan 3 kali tak catatkan bahwasanya Israel saya zul, Israel ini mesti akan hancur. Ini satu kekuatan akidah. Dan belum menyampaikannya bukan dengan tidak konkret. Bukti mana ada bangsa yang lestari di dunia ini. Belanda yang jajah kita 350 tahun selesai. Dan tidak ada bekasnya di Indonesia. Inggris begitu juga. Romawi kurang apanya? Tentara yang paling kuat di dasar di dunia itu tentara Romawi. Kalau toh dibandingkan dengan Persia, toh akhirnya tidak ada yang bisa membayangkan kalau kalah dengan tentara Arab. Kekuatannya disebut oleh Allah, bahkan di dalam jadikan nama satu surat. Karena apa? Memang mereka itu sangat memperhatikan masalah fisik. Maka ada olimpiade. Maka olimpiade itu mesti yang dilombakan fisiknya. Karena untuk mendukung negara Romawi. Adapun sekarang ada olimpiade matematika itu susulan Pak sebetulnya. Kalau mau olimpiade, ya mensana en corpore sano, itu dari dia. Jadi harus kuat. Misalnya semacam itu. Nah tadi Pak Dubes yang mengatakan, Israel ini mesti akan hancur. Hanya kita kan nunggu waktu. Kapan waktunya? Kalau tadi yang saya tanggapi Pak dengan Pak Syarbini, sekarang kan tanggapi Pak Agus. Nah apakah dalam menunggu kehancuran, ini yakin nggak kalau Israel hancur? Yakin nggak Pak Raiwan? Yakin kan? Nah dalam menunggu kehancuran apa kita akan menjadi penonton? Kan begitu. Kita menjadi pemain. Menurut kulun ya'malu ala syakilati. Menurut bidang kita. Pak Syarbini lewat ilmu dokternya. Kemudian lewat jurnalistiknya. Kemudian mungkin orang-orang Palestina
dengan batunya, dan seterusnya dan seterusnya. Mari para hewan semuanya, kita menjadi pemain sesuai dengan apa yang kita mampu. Kita mampunya doa konkret gak sih? Loh, itu cuma doa tok loh. Wong itu mereka menghargai betul kok. Maka kemudian saya lanjutkan dari jawaban Syekh Syam tadi. Saya tidak perlu senjata dari kalian. Kami sudah mampu. Bahkan doa itu lebih saya perlukan daripada senjata. Karena makan hadisnya ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi doa konkret ini. Kita sholat tahajud nanti malah menangis untuk agar aneksasi ini tidak jadi. Itu konkret. Adapun soal berhasil atau tidak, itu Allah. Kita hanya sekedar beramal. Apa Rasul pernah merencanakan? Saya akan berjuang selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tidak begitu. Beliau yang melakukan adalah bekerja dengan serius. Allah nanti mesti akan menurut. Dan kita yakin kok. Ayat yang dibaca oleh Rasul ketika membebaskan Mekah, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, itu ayat turun lama sebelumnya ketika muslimin ditindas di Mekah. Itu ayat sudah turun. Jadi jangan qul ja'al ini turun pada waktu pembebasan Mekah, tidak. Itu Rasul hanya membaca. Yang itu ini ayat Makkiyah. Artinya Rasul belum pindah ke Madinah. Itu Allah janjikan. Qul ja'al haq. Katakan telah datang, kalau dibuat fi'il madhi kan gitu. Kebenaran wa zahaqal batil, dan telah hancur. Padahal belum, Pak. Saat itu wa zahaqal batil. Karena apa? Betul kata Pak Dubes tadi. Innal batila kana zahuqa. Karena Israel ini negara batil. Batil itu salah satunya palsu. Negara palsu. Bagaimana ada sebuah negara dengan mengusir bangsa yang sudah established di situ? Enggak pernah ada. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwasanya ini negara yang betul. Negara ini negara palsu, para hewan semuanya. Jadi kalau tadi Rasul, beliau agak mengancam, siapa yang berhubungan dengan Israel, tunggu saja nanti. Kan gitu kan? Akibatnya mesti Anda akan menderita. Cuman kapan? Kan kita tidak tahu. Nah, seperti tadi Rasul mendapatkan wahyu di awal-awal masa beliau kenabiannya soal hancurnya kebatilan. Beliau juga tidak membayangkan kapan ya ini kami bisa membebaskan Mekah, bisa membebaskan Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari berbagai macam berhala. Tidak membayangkan beliau. Tapi beliau kerja serius. Seperti tadi kata Pak A tadi, berkeringat kita. Jangan dibalik, jangan seperti orang barat. Orang barat kerja serius, makan santai. Nah kita kan nggak kan? Nah kalau makan berkeringat, kerja nggak mau keringat. Kan gitu, jangan sampai kan? Nah, jadi mari kerja serius. Jadi setelah ini konkretnya para hewan kerja serius. Kan bisa tulisan buzzer kan? Udah semua ini coba. Kemudian buat trending. Tolak aneksasi. Coba bisa diperbuat. Ini sudah berapa ini? Kan gitu. Kemudian ini yang konkretnya. Jadi setelah ini Anda keluar buat trending. Tolak aneksasi. Tolak aneksasi. Karena Israel, jangan tambahin tapi negara palsu jangan, nanti malah nggak masuk. Bisa ditweet oleh Twitter. Karena Twitter ini milik dia. Kalau kita ada kata-kata yang nggak karuan, dihapus. Google pun begitu. Kan banyak yang protes. Kalau menyuarakan Palestina, itu jangan, nggak bisa masuk. Kan gitu. Jadi ini kita harus hati-hati. Jadi inilah para hewan semuanya. Jadi yang ketiga, yaitu tadi bahwasanya kita ini adalah berjuang menuju kemenangan, bukan menuju kekalahan. Oleh karena itu kita harus bertindak. Baik dalam posisi apapun juga kita. Jangan pernah kita berhenti. Nah, kemudian selanjutnya betul tadi bahwasanya kedutaan besar Singapura ya, Israel
Saya pernah Pak Aad disuruh ngirim statement yang dulu dibacakan imam sekarang ada di dalam buku ke kedutaan besar Israel. Nah di Singapura gimana nih caranya nih? Doh ya ini saya disuruh sendirian. Doh itu ini yang harus sampai ke kedutaan besar Israel. Doh. Akhirnya saya lewat Batam Pak, lewat Batam naik perahu, nah nyebrang, kemudian memang saya tidak masuk, hanya kan ada kotak posnya, saya masukkan aja ke situ. Saya takut kalau saya buka malah ketangkap saya. Nah, ini apa tidak konkret? Karena gitu kan? Jelas ini konkret para ikhwan semuanya. Nah, hanya memang sekali lagi betul kata Pak Ardiansyah tadi ya, sangat penting kesatuan Pak. Lah Pak A juga tadi mengatakan begitu, sangat penting kesatuan. Baru saja kita melihat bagaimana HIP akhirnya berpikirkan karena kita memang bersatu. Nah, dalam membebaskan Masjidil Aqsa pun Palestina juga yang penting bersatu. Maka kami juga mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu. Maka kemudian kita karena memang Allah memerintahkan kita dalam kesatuan dalam wujud jamaah, maka kita kemudian mengajak muslimin agar hidup berjamaah untuk kesatuan umat tanpa harus membeda-bedakan apa itu organisasinya. Mari bersama-sama. Apa itu mazhabnya? Mari bersama-sama. Apa itu fikrahnya? Mari bersama-sama. Itulah kehidupan berjamaah. Nah, adapun Hamas dan Fatah itu bagian tanggung jawab kita untuk menyatukan mereka. Jangan malah disalah-salahkan. Mereka aja nggak mau bersatu kok. Nah, jangan. Tugas kita. Kira-kira bisa nggak muslimin bersatu? Ayo. Sangat bisa. Wong dalilnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Logikanya sesuatu yang diperintahkan itu bisa diwujudkan. Gitu nggak Pak? Kalau tidak bisa diwujudkan, perintah nggak usah diperintahkan. Dalam teori hukum kan semacam itu. Seperti orang disuruh sholat, berarti sholat bisa dilakukan. Orang disuruh bersatu, berarti orang bisa bersatu. Hanya memang langkahnya tidak mudah. Dan semacam itu. Nah, insya Allah dengan kesatuan langkah, Masjidil Aqsa akan bebas dan Palestina akan merdeka. Demikian para ikhwan semuanya. Dan wujud kesatuan alhamdulillah jamaah muslimin atau Hizbullah. Ini saya ulang lagi karena memang sering ini dirancukan dengan Hizbullah Libanon Pak. Ini dari Pak Parayangan ya. Tidak ada hubungannya Pak kita dengan Hizbullah di Libanon. Itu mereka adalah Syiah ya, kalau kita insya Allah Sunni ya. Jadi itu inilah insya Allah dengan kesatuan yang bulat di kalangan umat Islam kita akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa dan memerdekakan bangsa Palestina. Demikian dari saya dan akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab isma sur alaihim. Allahumma munzilal kitabi sari al hisab ihzimil ahzab. Allahumma zima zalzilhum. Allahumma anta adiduna wa nasiruna bika nuhawilu wa bika nusawil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik wa innama yaghlibum anta ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha azimul halim. La ilaha halimul karim. Subhanallah samawati sabya rabbil arsil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uk. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. I'tasamna billah wasta'anna billah wa tawakkalna 'alallah hassantana kullana ajma'in bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa tafa'tana su'a bila hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya qadimal ihsan ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan ya malikat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram
ya man la yu'jizu syai'u wa la yata'adhamu unsurna ala a'daina haula'i wa ghairihim wa zirna alaihim fi afiyatin tamah wa salamatin amah ajilan. Allahumma hil muslimin wa imamahum bi jamaatil muslimina isbillahi hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dhalimin wa fahishin wasmunkar amin ya rabbal alamin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistina khasah wa fi anil buldanil mu'minina amah. Allahumma subhanaka alal kuffar haribun al islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa majlisbahum. Allah kusif annal ghala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil mu'minina amah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan jazakallahu semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.